Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kepada yang terhormat Ibu dosen Anggia Evitarini, Magister Pendidikan, serta seluruh teman-teman R4B yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya, di mana kita pada kesempatan hari ini masih dapat diberikan kesehatan agar kita dapat menjalankan perkuliahan. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan diri. Saya Wican, serta di sini ada anggota-anggota kita. Yang pertama ada Cinta, ada Wina, ada Lisna, Indri, Enita, Sahara, Nazwa, Rahel, Melda, Gita, Nilam, serta Alimah. Baik, di sini kita akan menjelaskan apa itu layanan mediasi. Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Cinta. Kepada Cinta, waktu dan tempat dipersilakan. Saya Cinta, di sini saya akan menjelaskan layanan mediasi. Jadi, apa sih layanan mediasi? Layanan mediasi adalah salah satu layanan dalam bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap pihak yang sedang bertikai atau sedang tidak menemukan kecocokan. Melalui mediasi, dua pihak yang sebelumnya terpisah menjadi saling terkait, saling mengurangi atau meniadakan jarak, saling memperkecil perbedaan sehingga jarak keduanya menjadi lebih dekat. Dengan layanan mediasi, konselor berusaha membangun hubungan antara mereka sehingga mereka menghentikan dan terhindar dari pertentangan lebih lanjut yang merugikan semua pihak. Jadi, layanan mediasi itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari layanan mediasi? Nah, fokus layanan mediasi adalah perubahan atau kondisi awal menjadi kondisi baru dalam hubungan antara pihak-pihak yang bermasalah. Tujuan layanan mediasi dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Apa sih tujuan umum dari layanan mediasi? Layanan mediasi pada umumnya bertujuan agar tercapai kondisi hubungan yang positif dan kondusif di antara para klien, yaitu pihak-pihak yang bermasalah. Nah, yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari layanan mediasi adalah bertujuan agar terjadi perubahan atas kondisi yang awalnya negatif, yaitu bertikai dan bermusuhan, menjadi kondisi yang baru, yaitu kondisi yang bersahabat dalam hubungan antara dua belah pihak yang bermasalah. Terjadinya perubahan kondisi awal yang cenderung negatif kepada kondisi yang lebih positif. Sekian yang saya jelaskan, berikutnya akan dijelaskan oleh Sahara. Untuk Sahara, saya persilakan. Baik, terima kasih Cinta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai isi layanan mediasi. Masalah atau isi yang dibahas dalam layanan mediasi adalah hal-hal yang berkaitan dengan hubungan yang terjadi antara individu-individu atau para siswa atau kelompok-kelompok yang bertikai. Masalah tersebut mencakup yang pertama ada pertikaian karena atas kepemilikan sesuatu. Yang kedua, kejadian dadakan atau perkelahian antara kelompok siswa maupun siswa. Dengan kata lain, isi atau masalah dan layanan yang dibahas dalam layanan mediasi ini lebih banyak berkenaan dengan masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain ataupun lingkungannya, yaitu masalah sosial. Masalah-masalah tersebut yang menjadi isi layanan mediasi ini bukan masalah yang bersifat kriminal. Akan tetapi dengan perkataan lain, individu atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi ini tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal. Karena pada umumnya kasus kriminal merupakan kasus yang bakal menjadi urusan bagi petugas-petugas polisi. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melda. Baik, terima kasih Sarah. Selanjutnya ada perasaan tersinggung. Perasaan tersinggung ini pemicunya bisa dari perkataan seseorang. Di mana contohnya seperti ketika seseorang menyampaikan perkataan yang kurang mengenakan bagi si korban, biasanya korban akan merasakan perasaan tersinggung tersebut. Selanjutnya ada dendam dan sakit hati.
Dua permasalahan ini biasanya saling berhubungan, di mana jika korban sudah merasakan sakit hati, pasti bisa merasakan dendam juga. Dan hal ini bisa berkelanjutan menjadi hal yang lebih parah lagi. Dan yang terakhir ada tuntutan atas hak dan lain sebagainya. Contoh tuntutan atas hak ini bisa seperti ketika antara orang tua dan anak, di mana sang anak ditelantarkan begitu saja tanpa bisa mengambil hak yang dimiliki dari orang tua tersebut. Berdasarkan cakupan di atas, isi atau masalah yang dibahas dalam layanan mediasi lebih banyak berkenan dengan masalah-masalah individu yang berhubungan dengan orang lain atau lingkungannya, masalah sosial. Masalah-masalah yang menjadi isi layanan mediasi atau yang dibahas dalam layanan mediasi bukan masalah yang bersifat kriminal. Dengan perkataan lain, individu atau kelompok yang menjadi klien dalam layanan mediasi tidak sedang terlibat dalam kasus kriminal yang menjadi urusan polisi. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahel. Baik, terima kasih Melda. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang asas dari layanan mediasi. Pada dasarnya, semua asas konseling ini perlu mendapatkan perhatian dan juga diterapkan dalam layanan mediasi. Asas yang pertama yaitu ada asas kerahasiaan. Layanan mediasi melibatkan lebih dari 2 orang, yaitu seorang konselor dan juga 2 orang klien atau lebih. Identitas pribadi dan segenap materi yang dibicarakan dalam layanan mediasi diketahui setidaknya oleh klien dalam masalah mediasi. Semua orang yang terlibat dalam pertikaian dan juga masalah yang dipertikaikan itu bukan rahasia lagi bagi semua orang yang ikut serta dalam layanan. Dalam keadaan seperti hal tersebut, asas kerahasiaan hendaknya ditekankan agar semua orang yang terlibat dalam layanan, termasuk konselor sendiri, untuk tidak menyebarluaskan informasi apapun kepada siapapun berkenaan dengan orang-orang yang ikut serta menjadi klien dan juga permasalahan yang dibahas di dalam layanan. Kemudian yang kedua ini ada asas keterbukaan. Layanan mediasi diikuti oleh 2 orang atau lebih klien. Semua orang yang mengikuti layanan hendaknya membuka diri seluas-luasnya sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Selain penerapan asas kerahasiaan, keterbukaan klien secara langsung ataupun tidak langsung dipengaruhi oleh orang ketiga dalam proses layanan, baik orang itu di dalam pihak atau kelompok sendiri maupun dari pihak lawan yang bertikai. Keengganan itu mungkin menyebabkan keterbukaan menjadi berkurang atau ragu-ragu atau bahkan tertutup. Dalam layanan ini, konselor tidak boleh memihak atau mengatasi suasana tidak terbuka. Konselor meyakinkan para klien bahwa konselor tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. Dengan penampilan konselor yang memihak, berpandangan optimis terhadap permasalahan mereka, serta mengembangkan hubungan yang positif, tulus dan juga jujur, serta penuh penghargaan dan penghormatan, semua layanan diharapkan merasa tidak beban untuk bersikap tidak terbuka. Suasana positif dan kondusif itu akan mereka isi dengan mengemukakan apa yang ada pada diri mereka secara terbuka. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisna. Kepada Lisna dipersilahkan. Baik, terima kasih Rahel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan itu dijelaskan bahwa awal semua layanan itu idealnya bersukarela mengikuti layanan mediasi. Namun hal ini tuh sulit dilakukan karena suasana pertikaian kedua belah pihak yang sebenarnya memerlukan mediasi itu masih marak. Mereka menganggap mediasi itu tidak penting. Mereka juga masing-masing menganggap perilaku dari salah satu pihak yang benar, oleh karena itu harus menang dan pihak lain yang salah itu harus dikalahkan. Pihak yang merasa kuat dan benar menolak mediasi, dan pihak yang merasa lemah kurang mempercayai mediasi dari pihak ketiga. Asas yang selanjutnya itu ada asas kekinian. Materi pokok yang menjadi fokus bahasan dalam layanan mediasi itu adalah hal-hal yang bersifat aktual, yang menyangkut pikiran, perasaan, persepsi, sikap, dan kemungkinan yang terjadi
dibahas dalam kaitan dengan kondisi yang sekarang. Kemudian ada juga asas kemandirian. Dengan layanan mediasi, seluruh peserta layanan diharapkan dapat mengembangkan kemandirian mereka dalam berpikir, berpendapat, dan berpandangan, serta bersikap dengan mandiri. Dengan layanan mediasi ini, seluruh peserta layanan itu diharapkan dapat mengembangkan kemandiriannya dalam berpikir, merasa, berpendapat, dan berpandangan, bersikap juga, bertindak, dan bertanggung jawab. BMB 3. Kemandirian itu bersifat dan mengarah kepada hal-hal positif yang jauh dari suasana pertikaian, permusuhan, ataupun persaingan yang tidak sehat terhadap pihak-pihak lain sebagaimana hal itu terjadi sebelum layanan mediasi. Kemudian terdapat juga asas-asas yang lainnya. Asas-asas yang lain dalam konseling itu asas kegiatan, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, dan tuturi handayani. Pelaksanaan dalam layanan mediasi itu sebagaimana dalam layanan konseling yang lainnya. Dalam layanan mediasi, pelaksanaan asas-asas tersebut tertuju kepada sejumlah klien dari dua kubu atau lebih dan memfasilitasi terbinanya hubungan di antara mereka yang semakin kondusif dan permisif serta berkembangnya nilai-nilai positif dalam hubungan mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Lizna. Selanjutnya saya akan menjelaskan pendekatan layanan mediasi. Pendekatan layanan ini ada 3 macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan saya oke, kamu juga oke. Hal pertama dan utama yang menjadi perhatian konselor dalam layanan mediasi adalah hubungan antar orang yang terjadi di antara pihak-pihak yang menjadi peserta atau layanan. Dalam hal ini, hubungan tersebut hendaknya didasari oleh persepsi dan sikap saya oke, kamu juga oke, atau bisa disebut dengan SOKO, yang merupakan kondisi bagi berkembangnya hubungan yang positif dan produktif. Yang kedua, pendekatan komunikasi secara dewasa. Dalam pendekatan ini, tugas konselor adalah mengarahkan pembicara agar berbicara apa adanya, secara lugas, tanpa mengkritik, menuntut, memerintah, apalagi menghukum. Komunikasi yang baik itu dengan penuh keterbukaan, serta tidak mengada-ngada. Yang ketiga, pendekatan komprehensif. Masalah yang terjadi di antara pihak-pihak yang bertikai harus dilihat secara gestal. Pemahaman terhadap satu kesatuan yang menyeluruh tidak dilihat dari sudut bagian secara terpisah-pisah. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses layanan mediasi. Seperti layanan yang lainnya, pelaksanaan layanan mediasi ini juga memiliki proses dan juga tahap. Yang poin pertama ialah perencanaan. Di dalam perencanaan ini, nomor 1, mengidentifikasi pihak-pihak melaksanakan layanan mediasi. Yang kedua, mengatur pertemuan dengan klien. Yang ketiga, menetapkan fasilitas layanan. Yang keempat, menyiapkan kelengkapan administrasi. Lalu poin kedua adalah pelaksanaan yang meliputi kegiatan. Pelaksanaan yang meliputi kegiatan ini diantaranya 1, menerima pihak yang bersangkutan berselisih atau bertikai. Yang kedua, menyelenggarakan penstrukturan layanan mediasi. Yang ketiga, membahas masalah-masalah yang dirasakan oleh pihak atau klien. Yang keempat, menyelenggarakan pengubahan tingkah laku klien, membina komitmen peserta layanan demi hubungan baik dengan klien. Lalu ada poin C, yaitu evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil layanan mediasi. Evaluasi dalam layanan mediasi dapat dilakukan dalam 3 hal. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan, yaitu evaluasi penilaian segera yang fokusnya adalah understanding atau pemahaman baru klien, confirm perkembangan perasaan positif, dan action, yaitu kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses layanan berlangsung. Lalu yang kedua adalah evaluasi atau penilaian jangka pendek. Fokus evaluasi ini adalah kualitas hubungan antar peserta layanan, khususnya hubungan antara dua belah pihak yang saling berselisih.
Lalu yang ketiga, evaluasi atau penilaian jangka panjang. Penilaian jangka panjang ini merupakan pendalaman atau perluasan dan pemantapan penelitian segera dan penelitian jangka pendek dalam rentan waktu yang lebih panjang. Penilaian dalam layanan mediasi ini dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dalam format individual atau kelompok. Responden untuk penilaian segera, penilaian jangka pendek dan panjang dapat merupakan wakil dari pihak-pihak yang berselisih atau bertikai. Baik, terima kasih Wichan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan proses dan pelaksanaan layanan mediasi selanjutnya. Yang keempat, analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menafsirkan hasil evaluasi dalam kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi. Yang kelima, tindak lanjut. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah menyelenggarakan layanan mediasi lanjutan untuk membicarakan hasil evaluasi dan memantapkan upaya perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih atau bertikai. Yang keenam, laporan. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan adalah membicarakan laporan yang diperlukan oleh pihak-pihak peserta layanan mediasi dan mendokumentasikan laporan layanan mediasi. Sekian dari saya, selanjutnya dijelaskan oleh Najwa. Pada Najwa dipersilakan. Baik, terima kasih Anita. Di sini saya akan menjelaskan tahap evaluasi dan penilaian. Yang pertama itu tahap evaluasi. Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan itu melakukan evaluasi terhadap hasil layanan mediasi. Fokus evaluasi hasil layanan ini diperolehnya pemahaman baru klien, berkembangnya perasaan positif, dan kegiatan apa yang akan dilakukan oleh klien setelah proses layanan berlangsung. Evaluasi dalam layanan mediasi dapat dilakukan dalam 3 tahap, yaitu evaluasi atau penilaian segera, yang fokusnya ini pemahaman baru klien, perkembangan perasaan positif, dan kegiatan yang akan dilakukan klien setelah proses layanan berlangsung. Lalu evaluasi atau penilaian jangka pendek. Fokus evaluasi ini adalah kualitas hubungan antara dua belah pihak yang berselisih. Jadi indikatornya itu apakah masalah yang ada di antara mereka sudah benar-benar mereda, sudah hilang, atau apakah sudah berkembang secara harmonis, saling mendukung dan bersifat positif dan produktif. Lalu evaluasi atau penilaian jangka panjang. Penilaian ini merupakan pendalaman, perluasan, dan pemantapan penilaian segera dan penilaian jangka pendek dalam rentang waktu yang lama. Jadi, penilaian dalam layanan mediasi dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dalam format individual atau kelompok. Jadi, responden untuk penilaian segera itu adalah seluruh peserta layanan, sedangkan untuk responden penilaian jangka pendek dan jangka panjang dapat dilakukan merupakan wakil dari pihak-pihak yang berselisih. Lalu ada tahap analisis hasil evaluasi. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan itu penafsiran hasil evaluasi dalam kaitannya dengan ketuntasan penyelesaian masalah yang dialami oleh pihak-pihak yang telah mengikuti layanan mediasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Najwa. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut adalah suatu tahapan kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan menyelenggarakan suatu layanan mediasi. Dengan menyelenggarakan suatu layanan mediasi, digunakan untuk membicarakan bagaimana hasil evaluasi, serta digunakan untuk memantapkan bagaimana upaya perdamaian yang terjadi di antara semua pihak yang sedang mengalami masalah atau semua pihak-pihak yang sedang bertikai. Lalu selanjutnya ada laporan. Laporan adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan. Suatu kegiatan yang harus dilakukan adalah dengan membicarakan bagaimana laporan yang diperlukan oleh semua pihak peserta layanan atau semua pihak-pihak yang sedang melakukan layanan mediasi
serta mendokumentasikan suatu laporan layanan mediasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nilam. Kepada Nilam, saya persilahkan. Baik, terima kasih Gita. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik layanan mediasi. Penerapan teknik-teknik dalam layanan mediasi pada prinsipnya bertujuan untuk mengaktifkan peserta layanan atau siswa dalam proses layanan. Nah, ada dua teknik yang diterapkan dalam layanan mediasi. Yang pertama itu ada teknik umum, yang kedua itu ada teknik khusus. Nah, saya akan membahas tentang teknik umum. Jadi teknik umum itu yang pertama ada penerimaan terhadap klien dan posisi duduk. Suasana penerimaan harus dapat mencerminkan suasana penghormatan, keakraban, kehangatan, dan keterbukaan terhadap semua calon peserta layanan sehingga timbul suasana yang kondusif. Nah, yang kedua itu ada penstrukturan. Melalui penstrukturan, konselor mengembangkan pemahaman peserta layanan atau siswa tentang apa, mengapa, untuk apa, dan bagaimana layanan mediasi itu. Dalam penstrukturan juga dikembangkan tentang pentingnya asas-asas konseling, seperti asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan. Selain itu juga harus dikembangkan juga pemahaman terhadap klien bahwa konselor tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Baik, pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Wina. Baik, terima kasih Nilam. Selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari teknik umum. Yang ketiga yaitu ajakan untuk berbicara. Apabila melalui penstrukturan klien belum mau berbicara, khususnya berkenan dengan pokok perselisihan mereka yang memerlukan mediasi, konselor harus mengajak klien mulai membicarakannya. Ajakan berbicara dapat diawali dengan upaya konselor mencari tahu nih adanya permasalahan yang dialami oleh klien dan bagaimana konselor dapat bertemu dengan mereka. Ajakan berbicara ini dilakukan oleh konselor dengan mengemukakan pokok-pokoknya saja dan tidak memberikan penafsiran-penafsiran ataupun harapan-harapan, karena hal itu semua akan menjadi substansi bahan tahap-tahap proses selanjutnya. Nah, jadi di tahap ajakan untuk berbicara ini, konselor hanya perlu mengajak klien untuk membicarakan permasalahannya atau perselisihan yang sedang dialami oleh klien tersebut. Nah, setelah dari teknik umum, ada teknik khusus. Nah, teknik khusus ini diterapkan dalam layanan mediasi yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku klien yang berselisih. Adapun beberapa teknik khusus yang bisa diterapkan dalam layanan mediasi. Yang pertama itu informasi dan contoh pribadi. Nah, teknik informasi dan contoh pribadi ini diterapkan apabila klien benar-benar memerlukannya. Kalau teknik informasi sendiri itu harus diberikan secara jelas dan objektif. Ya pasti secara informatif. Kalau contoh pribadi itu harus diberikan secara sederhana dan berlebihan. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Alimah. Kepada Alimah dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang salah satu teknik khusus yang berada dalam layanan mediasi. Rumusan tujuan yang berisi tentang peneguhan hasrat dan juga kontrak. Peneguhan hasrat adalah suatu teknik yang dapat membuat klien mempunyai keinginan, keyakinan, dan prinsip yang lebih kuat agar mau melakukan perubahan positif dalam dirinya. Dengan tujuan memantapkan apa yang menjadi pilihan klien yang sudah disepakati oleh konselor dalam memecahkan masalahnya. Dalam melakukan peneguhan hasrat, dalam proses konseling yaitu 1. Konselor memberikan perhatian penuh kepada klien. 2. Konselor mengatakan bahwa ia memberikan dukungan terhadap apa yang sudah menjadi keputusan klien. Yang ketiga, konselor memberikan dukungan dengan kata-kata dalam meneguhkan hasrat. Keempat, diharapkan klien dapat membuat rencana yang akan dilakukannya. Yang terakhir yaitu, konselor menyarankan klien bahwa ia sanggup melakukan keputusan tersebut. Selanjutnya adalah kontrak. Kontrak sendiri merujuk untuk pembuatan kontrak, untuk pembuatan kesepakatan mengenai proses konseling antara konselor dengan klien terhadap hal yang telah ditentukan.
yang akan dilakukan oleh klien setelah proses konseling, agar klien memiliki ikatan dengan konselor untuk pelaksanaan janji dan menganalisis kegiatan yang telah dilakukannya. Adapun isi kontrak yang harus dilakukan oleh konselor dan klien adalah: 1. Apa yang akan dilakukan klien setelah proses konseling? Selanjutnya, beberapa kali klien harus melakukannya. Yang terakhir, kapan hasil kegiatan klien tersebut dapat dibicarakan lagi bersama konselor. Sekian, terima kasih. Baik, selesai sudah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan kata. Untuk selanjutnya, jika ada yang ingin bertanya, silakan boleh ketik di kolom komentar. Terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami. Kami izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.